Sistem Informasi Manajemen. Pengembangan sistem informasi oleh kelompok 4. Om Swastiastu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Wira Andika, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah. Perkenalkan, kami kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Anak Agung Yogi Antara, nomor absen 3. Yang kedua, Igede Made Radana Jaya, nomor absen 8. Yang terakhir, saya sendiri, Sang Putu Eka Haryananta, nomor absen 31. Baik, perkenalkan, saya Sang Putu Eka Haryananta. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan terpadu yang memandang suatu objek atau masalah yang kompleks dan bersifat interdisiplin sebagai bagian dari suatu sistem. Pendekatan sistem mencoba menggali elemen-elemen terpenting yang memiliki kontribusi signifikan terhadap tujuan. Selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Develop Life Cycle adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Tahap perencanaan sistem. Yang pertama, menetapkan suatu kerangka kerja strategi menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang kedua, melibatkan manajer senior, pemakai senior, dan profesional sistem. Yang ketiga, proyek yang diusulkan dievaluasi dan diprioritaskan. Yang keempat, alasan untuk melakukan perencanaan sistem adalah dihubungkan dengan rencana bisnis dan menghindari sejumlah kerugian. Yang kelima, yang merencanakan sistem adalah Steering Committee atau SC, CIO, CEO, CFO, dan eksekutif senior. Tugas dari SC merupakan penghubung antara tujuan bisnis dan sistem informasi yang membentuk untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap analisa sistem. Yang pertama, digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kebutuhan pemakai secara detail, waktu spesifik, dan hambatan biaya. Yang kedua, mengikuti perencanaan sistem dan dilanjutkan rancangan sistem general. Yang ketiga, tugas utama analis sistem mencakup A. Menetapkan ruang lingkup sistem. B. Mengumpulkan fakta studi. C. Menganalisis fakta studi. D. Mengkomunikasikan penemuan melalui laporan analisis sistem. Yang keempat,
Sistem analisis yang sukses bergantung pada A. Fakta studi yang berkomprehensif. B. Teknik untuk mengumpulkan fakta studi. C. Keterlibatan penuh pemakai. D. Perangkat pemodelan untuk menganalisis. E. Interaksi. 5. Penggunaan metode kuno untuk menggambarkan sistem. Tahap desain sistem informasi. Pada tahap ini, deskripsi dan requirement yang telah direkomendasikan diubah ke dalam spesifikasi sistem visual dan logika. Adapun tahap desain sistem yaitu logika desain, visual design, aktivitas desain. Tahap implementasi. Implementasi itu bisa diartikan sebagai proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Bisa diartikan juga sebagai pelaksanaan atau penerapan. Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Tahap ini termasuk juga kegiatan menulis kode program jika tidak digunakan paket perangkat lunak aplikasi. Tahap pengguna. Tes sistem adalah melakukan pengujian terhadap sistem informasi apakah sudah memenuhi kebutuhan user atau sistem informasi sudah layak digunakan. Kesimpulan pengujian sistem. Yang pertama, melakukan proses evaluasi terhadap sistem yang sudah ada, apakah sistem sudah sesuai yang diharapkan user. 2. Menilai dan mengevaluasi terhadap output atau hasil sistem. 3. Menguji terhadap input, pengelolaan atau proses, dan output sistem. 4. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap komponen sistem prosedur, pelaksanaan, kegiatan, dan mutu atau kualitas hasil sistem. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Yo.